Shalom, salam jumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar daripada podcast ini. Kita akan belajar tentang pengaruh musik untuk mengatasi stres. Mahasiswa merupakan seorang peserta didik yang terdaftar di perguruan tinggi, di mana mahasiswa rentan terhadap stres akibat tuntutan atau beban tugas akademik yang cukup banyak. Salah satu stres beban tugas akademik yang dialami yaitu pada proses penyusunan tugas akhir. Stres adalah respon fisik dan psikis dari setiap individu terhadap tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu stabilitas kehidupan individu sehari-hari. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingkat stres mahasiswa dengan terapi musik. Penulisan tentang literatur review itu bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari terapi musik terhadap penurunan tingkat stres pada mahasiswa selama proses penyusunan tugas akhir berdasarkan studi empiris 10 tahun terakhir. Metode studi literatur review itu menggunakan 3 database dalam pencarian studi dan artikel penelitian, yaitu PubMed, ResearchGate, dan Google Scholar. Desain penelitian yang digunakan rata-rata menggunakan penelitian kuantitatif dengan quasi eksperimental dan pre-eksperimental. Sedangkan framework untuk digunakan dalam literatur review itu yaitu PICOS atau Population Intervention, Compare Outcome, dan Study Design. Dan pemaparan dalam pencarian studi atau literatur menggunakan diagram flow prisma atau checklist hasil analisis. Penulis menemukan 9 studi yang memenuhi kriteria inklusi dari literatur review, di mana terdapat berbagai jenis terapi musik yang dapat digunakan, yaitu terapi musik klasik, terapi musik Jawa, terapi musik binaural beats, dan terapi musik sampek. Secara keseluruhan dari 9 studi didapatkan bahwa terapi musik efektif menurunkan tingkat stres pada mahasiswa secara signifikan dengan rata-rata diperoleh nilai yaitu P0,000. Analis yang digunakan dalam beberapa studi yaitu menggunakan uji Wilcoxon. Diskusi dan kesimpulan. Dari kesimpulan studi yang telah direview oleh penulis dapat disimpulkan bahwa terapi musik mampu menurunkan tingkat stres pada mahasiswa, terutama pada mahasiswa yang sedang dalam proses penyusunan tugas akhir. Diharapkan mahasiswa dapat menggunakan terapi musik dalam menurunkan tingkat stres yang dialami. Kata kunci mahasiswa stres dan terapi musik. Terapi musik lembut, penurunan insomnia, dewasa awal, skripsi, program sarjana, dan di sini banyak sekali contoh-contoh tentang terapi musik. Jadi artinya yang tadi disebutkan adalah terapi musik untuk mahasiswa yang tugas akhir. Tetapi kalau kita bicara tentang keseluruhan, setiap jenjang usia itu ada terapi musik. Bahkan anak-anak dia punya stres sendiri, mungkin kedinginan, sakit, dia belum bisa mengungkapkan perasaan. Dari bayi itu bisa diberikan terapi musik. Ada sebagian mengatakan harus terapi musik klasik. Saya termasuk yang tidak sepakat, karena itu seringkali digaung-gaungkan oleh para ahli pendidikan yang memang musik klasik berasal dari Eropa. Jadi banyak penulis buku juga rata-rata dari Eropa. Tetapi saudara, musik Jawa, musik Sunda, musik-musik yang lain, sifat musik itu memang ada unsur keindahan, ada unsur beat, ada unsur sikap optimis kalau yang sifatnya itu musik-musik yang riang. Tapi musik-musik yang sifatnya balad itu menunjukkan sikap empati, menunjukkan kedalaman perasaan. Kurang lebih demikian, karena musik ya tidak ada unsur syairnya. Jadi semua musik itu punya dampak. Tapi ada musik yang memang beberapa musik, saya nggak sebutkan genre musiknya seperti apa, tapi dianggap itu sebagai musik pemberontakan. Tetapi yang sifatnya terlalu berlebihan mungkin dalam kategori yang tidak baik. Misalkan beat yang terlalu berlebihan, suara yang terlalu keras dan terlalu bising, maka itu secara fisik pun itu akan merusak gendang telinga, merusak detak jantung. Jadi ada musik yang memang bisa dipakai itu untuk hal yang bisa merusak ya kalau dia sudah berlebihan. Tapi unsur musik yang sifatnya itu adalah netral, itu memang memberikan pengaruh. Kita tahu dengan jelas di tempat-tempat kerja, bahkan di dalam teori jual beli di supermarket, di mana itu berpengaruh. Musik yang dialunkan itu akan berpengaruh kepada perilaku pembeli, supaya lama di supermarket, bahkan dia supaya enjoy, menikmati. Tatkala dia lihat barang, kalau tanpa musik,
dengan ada musik, itu barangnya akan jadi lebih indah. Aneh kan? Coba kalau beli barang tanpa musik atau beli barang ada musik ya. Kemudian biasanya kan ada tuh contoh modelnya, ada foto modelnya. Itu berpengaruh. Jadi dalam teori bisnis pun ada banyak pengaruh. Demikian juga di dalam acara-acara untuk melakukan deal-deal politik di tempat-tempat makan, dicarikan tempat makan yang pas begitu kan. Lalu ada musik yang dialunkan, itu punya pengaruh. Punya pengaruh yang luar biasa. Demikian juga dalam aspek-aspek lain. Jadi bahkan yang saya katakan tadi ya, ada musik yang dipakai untuk hal yang tidak baik, termasuk musik peperangan. Perang itu kan tidak baik. Tapi untuk membakar semangat, untuk melawan musuh, membunuh musuh, menghancurkan musuh, itu biasanya musik mars, musik kegagahan, musik keberanian. Harusnya gagah berani itu kan untuk hal-hal yang positif ya. Kalau kita lihat di sini ada himne, ada apa, itu kan himne guru, itu untuk hal positif. Tapi bisa dipakai kalau sudah dituliskan sebagai hal yang negatif. Biarlah perspektif tentang musik boleh menolong kita bahwa musik itu punya dampak terapi yang sangat baik. Menyejukkan, mengurangi stres, bahkan memberikan kesehatan buat pikiran, buat perasaan, dan juga buat seluruh otak ya. Bisa memudahkan kita bisa tidur, memberikan semangat dalam bekerja. Jadi ada banyak aspek yang demikian luas. Shalom, salam podcast M116. Mazmur 150 pun mengajarkan biarlah kita memuji Tuhan dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting, dengan sangkakala, dengan pujian, dengan tarian. Tuhan berkati.